Selamat siang semua di tempat ini. Yo. Sekali lagi, yo. Ada damai di hati. Ya, ada sukacita. Ya. Kalau ada sukacita, ada damai sejahtera berarti haleluya, bangsa diracuni diberkati Tuhan. Amin. Luar biasa, terus kita memasuki di mana bulan-bulan puasa ya. Luar biasa bahwa Tuhan masih ingin kita semua menikmati apa pengorbanan Tuhan Yesus. Amin. Ya. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan ya, saya mengajak kita berdoa. Karena mau dari rumah kadang-kadang lupa berdoa. Ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami hendak bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Sebab Tuhan masih mengizinkan kami umat-Mu. Haleluya, ada sebagaimana kami ada dan kami masih melihat haleluya bumi dan segala isinya. Semua itu karena anugerah dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Inilah doa kami. Haleluya. Di tempat ini kami terbatas untuk menyampaikan isi hati-Mu, tetapi Engkau tidak terbatas bagi umat Tuhan di siang hari ini. Di dalam nama Yesus semua berdoa. Semoga segala sesuatu daripada kami di tempat ini. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Doa dan doa. Satu, dua, tiga. Shalom. 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 Selamat siang. Tuhan berkati. Tuhan luar biasa. Sebabnya kita ada sampai pada saat siang hari yang kita ini. Mungkin tadi pagi kita bangun dari rumah, kita datang ke tempat ini, kita belum mengucap syukur sama Tuhan. Tapi Tuhan itu tidak terbatas. Tuhan punya banyak rencana yang luar biasa dalam kehidupan orang-orang yang itu berharap dan bersandar pada Tuhan. Itulah sebabnya saat siang hari yang indah ini Tuhan berikan kita satu kesempatan lewat waktu yang ada di tempat ini kita bisa mengucap syukur sama Tuhan. Bagaimana Tuhan membuat hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Kita satu hal yang kita bisa lihat dan kita mengucap syukur sama Tuhan. Kalau hari ini saudara bisa bangun kembali dan punya napas hidup lagi, itu satu anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi saudara Bapak Ibu dengan saya. Itulah sebabnya kita harus terus mengucap syukur sama Tuhan, karena Tuhan itu luar biasa. Hari ini kita akan masuk di dalam masa Paskah, masa di mana Tuhan Yesus Kristus melalui kematiannya Dia memberikan satu pengampunan, kelepasan dan pemulihan bagi orang-orang berdosa. Dan saudara dan saya kita juga masuk dalam bilangan itu. Itu sebabnya kita jangan pernah bosan-bosan untuk mengucap syukur sama Tuhan. Ada amin? Amin. Tuhan luar biasa. Hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan menjadi pesan Tuhan bagi saudara Bapak Ibu yang ada di tempat ini, supaya kita tetap mengandalkan Tuhan, kita tetap berpegang sama Tuhan. Menjelang hari-hari ini kita tetap terus menaruh hidup dan pengharapan kita kepada Tuhan. Kita lihat bersama-sama, saya akan buka dan saya akan baca untuk saudara Bapak Ibu yang saya yang ada di tempat ini. Pasal yang ke-8 ayat 10 mengatakan, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Hari ini kita menjadi umat pilihan Tuhan. Tuhan memberikan waktu bagi kita untuk kita melihat kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan memelihara kita dan membuat hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Saudara Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan membuat hal yang ajaib dalam hidup kita. Lewat kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, Tuhan memilih kita, memilih Bapak Ibu, saudara dan saya. Mungkin tadi pagi kita bangun, kita punya banyak persoalan, kita punya banyak masalah, kita ada sakit penyakit, ada kelemahan tubuh. Tapi hari ini firman Tuhan datang bahwa Tuhan mengatakan Tuhan memilih kita, Tuhan melawat kita, Tuhan membuat kita mengalami kelepasan di dalam kehidupan kita.
Ibu Saudara dan saya. Yesus Kristus yang telah mati di sana, hari ini mati juga menebus Bapak Ibu Saudara dan saya. Sebabnya jangan kita bosan-bosan untuk terus memberikan hidup kita kepada Tuhan, terus menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan, terus mengandalkan iman percaya kita kepada Tuhan, supaya apapun yang kita lakukan semuanya berhasil dan kita memperoleh banyak kemuliaan dalam hidup kita. Kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan saja yang dipuji. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya ketika firman Tuhan ini datang kepada Bapak Ibu saudara dan saya di tempat ini, kita harus tetap membuka diri kita untuk menerima lawatan Tuhan. Kita harus tetap menyiapkan diri kita untuk melihat hal-hal yang baru di dalam Tuhan. Jangan kita bosan-bosan untuk terus hidup di dalam takut akan Tuhan. Sebab hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Ketika kita hidup jauh dari Tuhan, kita akan mengalami kesengsaraan. Ketika kita hidup jauh daripada Tuhan, kita akan mengalami hal-hal yang membuat kita lemah. Ketika kita hidup jauh daripada Tuhan, kita akan mengalami hal-hal yang membuat kita tidak mampu lagi mengatur hidup kita menjadi baik. Tetapi ketika kita hidup benar-benar hidup bersandar kepada Tuhan, kita akan mampu melakukan hal-hal yang luar biasa dan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Ada amin? Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kitab Mazmur berkata, "Kulayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolongan? Pertolonganku ialah datang daripada Tuhan." Amin. Lalu hari ini Bapak Ibu bisa datang untuk jualan di tempat ini, masih sehat, masih kuat. Bapak Ibu harus tahu bahwa semua itu terjadi karena kasih dan anugerah Tuhan. Amin. Itu sebabnya harus terus menaruh pengharapan hidup kepada Tuhan. Jangan pernah melupakan Tuhan. Sebab hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Hari-hari ini banyak orang melupakan Tuhan. Mereka melakukan aktivitas mereka dan mereka tidak menyempatkan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Mereka jauh daripada Tuhan. Ketika ada persoalan, ada masalah, mereka tidak lagi bisa melihat bahwa ada hari baru, yang ada harapan-harapan yang baik di depan. Tetapi mereka ambil keputusan-keputusan yang salah, lari kepada orang-orang pintar, lari kepada dukun, lari kepada obat-obatan, buat hal-hal yang jauh daripada Tuhan. Tuhan murka, Tuhan marah. Itulah sebabnya Tuhan mau supaya Ransiki ini dilawat oleh Tuhan. Amin. Sehingga senantiasa Tuhan kirim kami ke sini supaya Bapak Ibu menjelang hari Paskah ini kita benar-benar menjadi umat yang menerima hal-hal yang baru di dalam Tuhan. Kita benar-benar menjadi umat yang menerima janji-janji yang luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu jangan bosan-bosan bahwa Tuhan selalu akan melihat dan menjaga, memelihara Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Sehingga semua yang mencari jualan di sini, banyak orang akan datang untuk membelinya dan melihat bahwa ada karya Tuhan yang luar biasa di tempat ini. Itulah sebabnya firman Tuhan yang kami bawa pada saat siang hari yang indah ini, supaya Bapak Ibu tetap berpegang dan bergantung kepada Tuhan. Baik, puji Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Lanjut lagi. Hari ini gimana saudara harus dilawat Tuhan? Artinya kita berbicara bahwa hidup ini bukan karena makan makanan dan dengan tempatnya tidak sempurna. Artinya makan nasi, makan halus, ikan, daging dan lain sebagainya. Tetapi saya mau sampaikan kepada saudara bahwa kalau saudara sampai hari ini masih bisa hidup, berarti tandanya bahwa Tuhan masih menginginkan saudara hidup. Amin. Amin. Kenapa saudara Tuhan yang rumah sakit pada orang-orang di rumah sakit? Kalau hari saudara bisa duduk di bangsa, saudara bisa mengalami kuasa Tuhan yang terjadi dalam pribadi saudara. Ingat bahwa Tuhan masih mengizinkan saudara haleluya sehat hari ini, supaya saudara harus kembalikan ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Saya akan bagikan satu lagi kepada saudara. Kita kan, ya, paduari. Nah, ini kita termasuk paduari juga. Tapi kita dari kota, haleluya. Perjalanan dari sana kemari untuk umat Tuhan yang masih Ranciki. Kenapa saudara? Saudara lihat di zaman akhir ini cuma kegiatan paman-paman salib. Yang ini saya mau sampaikan bahwa Kristen bukan jadi jaminan kita masuk surga. Yang menjadi jaminan dalam hidup kita. Ingat baik-baik saudara. Amin. Karena sehari ini orang cuma rutinitas datang ke gereja, tetapi untuk mengalami dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau orang Kristen haleluya bukan jaminan. Artinya bahwa Kristen bukan jadi jaminan. Haleluya. Kenapa? Banyak orang Kristen yang bisa mengaku saya orang Kristen, tetapi kehidupan hari-hari tidak sesuai dengan apa yang maunya Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kalau hari-hari ini terlihat banyak kegiatan, bukan dari lepas tahun,
mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu. Jawab Yesus, pergilah ke kota Anu. Jadi ingat bahwa pergi ke kota Anu. Sekarang Tuhan menjanjikan saya dengan saudara-saudara Bapak Tuhan pendeta kita ada di kota mana saudara? Kota Helsinki untuk memperingatkan saudara sebagai orang-orang Kristen bukan banyak percaya, tetapi bagaimana dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. 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 Haleluya. Kita bagaimana dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau kalau di luar Yesus, ingat bahwa orang Kristen kalau di luar Yesus dia akan binasa. Amin. Haleluya. Kalau kita sebagai orang Kristen kita hidup di dalam Yesus, ingat bahwa kita akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Ingat kenapa saudara? Kita jelas akan diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan punya kita juga punya Tuhan. Tetapi bagaimana kita harus berusaha supaya kita menjadi milik Tuhan. Amin. Hari-hari ini orang Kristen hanya bisa berpikir bahwa saya sebagai orang Kristen nanti mati masuk surga. Hello. Saudara dapat dari mana? Orang Kristen bukan saja menjadi orang Kristen yang rutinitas dalam gereja, tetapi orang Kristen yang mengalami dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Jawab Yesus, pergilah ke kota Anu, pergilah ke kota Helsinki, dan kabarkan firman Tuhan kepada umat Tuhan, supaya mereka mengalami Yesus. Haleluya. Bukan saja kita hari ini datang ke gereja, karena rutinitas, karena kegiatan kita pasang salib, tetapi di mana saudara pasang salib, dan saudara merasakan bagaimana kehebatan Tuhan, Tuhan telah mengampuni hidup saudara dan saya. Amin. Haleluya. Haleluya. Cuma karena Injil saja saudara. Injil yang menyelamatkan orang Papua hari-hari ini. Injil yang menyelamatkan generasi. Haleluya. Ingat bahwa generasi ini hancur saudara. Haleluya. Generasi hancur. Kenapa? Karena apa yang saudara sampaikan tadi? Miras, narkoba, judi dan lain sebagainya. Akhirnya apa terjadi? Anak-anak kita masa-masa depan mereka mulai hancur di mata Tuhan. Siapa lagi yang berada kepada mereka? Harus firman Tuhan yang kita bawa kepada mereka supaya mereka diselamatkan. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Bapak Dora jadi berkati Tuhan. Tuhan suruh kita ke Helsinki. Haleluya. Tuhan suruh kita datang cuma memperingatkan saudara. Di mana saja kita mengalami Dia sebagai Tuhan. Kita mengalami Dia sebagai Allah yang menyiapkan jalan bagi saudara. Haleluya. Alkitab berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Sang Putra Maryam yaitu Yesus Kristus. Amin. Jadi Yesus Kristus adalah Juru Selamat saudara. Haleluya. Kalau kita di luar Yesus ingat. Kadang-kadang kalau firman Tuhan kita tabur di pasar, kadang-kadang ada orang yang menganggap remeh. Tapi saya mau kasih tahu berapa bulan yang lalu saya nonton di sini. Saya bilang begini, Tuhan itu hancur kenapa? Itu karena manusia tidak taat kepada Tuhan. Helsinki juga kemarin mengalami beberapa bulan yang lalu mengalami musibah gempa bumi. Hello, Tuhan memperingatkan saudara. Hari-hari ini manusia tidak setia kepada Tuhan, tetapi Tuhan tetap setia kepada saudara. Amin. Tuhan setia kepada saudara. Akhirnya saudara bisa ada sebagaimana saudara ada itu karena Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Amin. Kalau Tuhan ada bangga. Haleluya. Kenapa? Karena segala sesuatu yang ada di muka bumi punya Tuhan, bukan punya manusia. Tuhan manusia yang bisa mengelola apa yang Tuhan kasih. Kalau ini mengelola bukan pemilik saudara. Tuhan ajarkan kita begitu harusnya bekerja keras, mengelola hasil tanah supaya menjadi berkat, kasih makan anak kita menjadi berkat, supaya masa depan mereka diberkati Tuhan. Oh, Yesus. Amin. Haleluya. Bapak Tuhan diberkati Tuhan hari ini. Dia lanjut. Ayat 15 berkata, lalu murid-muridnya melakukan seperti yang dilakukan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Jadi Tuhan mengajarkan murid-muridnya supaya mereka melakukan segala sesuatu yang Dia perintahkan. Di mana kita memasuki bulan Paskah. Haleluya. Jadi saudara, kalau ada
Tuhan. Haleluya. Allah rindu memberkati saudara dengan saya hari ini. Sebagai umat kepunyaannya. Haleluya. Alkitab berkata imamat yang rajani. Haleluya. Sebagai anak-anak raja hari ini. Jangan saudara haleluya khawatir tentang apa yang saudara pikirkan. Kita juga tadi dari Manokwari berpikir sampai bensin habis. Kita pulang lagi berarti kita cari jalan. Haleluya. Kita pulang berarti kita mungkin dalam motor sampai di Manokwari. Saya bilang kau melayani saja. Apa yang terjadi di jalan kau pergi saja. Sebab ini Tuhan yang suruh maka Tuhan akan bertanggung jawab untuk kita. Amin. Haleluya. Bapak dong ada dalam firman. Saya percaya juga saudara Bapak dong memberkati kita. Haleluya. Kenapa saudara? Yang ini kita sampaikan tidak semua orang bawa firman ke jalan. Tapi ini tugas kita. Kita sampaikan di lorong-lorong. Ya, di pasar-pasar. Kenapa? Kadang-kadang Ramadan jualan sampai hari Minggu juga masih jualan. Amin. Kadang-kadang tuh jualan sampai lupa hari Minggu hari apa? Sampai hari Minggu hari Sabtu. Tetapi Tuhan ingatkan kita hari ini. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Hari namanya engkau bekerja untuk hari engkau punya roh. Tetapi hari yang ketujuh ingat, engkau harus kuduskan hari itu. Haleluya. Kenapa Allah mau supaya kita diberkati seperti bangsa-bangsa lain? Kalau kita lihat ada orang Papua, haleluya, hidup dalam kemiskinan, di dalam kemiskinan saudara. Kenapa? Karena orang Papua tidak mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Siapa nih? Haleluya. Bangsa Bosnia. Hanya satu orang Papua di diri saya bilang boyolah, berikan jalan apa? Amin. Banyak orang Kristen tolak firman, tetapi saya mau kasih tahu saudara baik-baik. Haleluya. Barang siapa mendengarkan firman Tuhan dia akan benar-benar dibaca. Hari ini firman Tuhan akan kepada saudara supaya jangan saudara mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Bapak dan Bapak sibuk semua, kau sibuk cari makan, tetapi ingat, dia tidak pernah tertutup matanya untuk melihat saudara. Dia akan terus melihat saudara. Di mana saudara berada, matanya tidak akan pernah tertutup. Sebab dia Allah yang pernah menjawab mata hidup saudara. Sebab dia firman yang manis, dia akan menolong saudara dari kota ke kota, dari kampung ke kampung, dari rumah ke kebun. Itu tetap ada dalam hidup saudara. Kenapa? Karena Allah mengasihi Bapak dalam hari ini. Amin. Haleluya. Yesus dahsyat dalam pribadi saudara. Berdoa supaya membuat firman punya rumah pasar ini sebagai yang besar. Haleluya. Pasar ini dari dunia lebih bagus lagi begitu sudah bagus sudah saya tidak tahu tapi saya percaya. Haleluya. Supaya memang saudara-saudara itu lebih cepat ke pasar dan akan dibangun oleh pemerintah. Kita berdoa pemerintah supaya pemerintah takut akan Tuhan dan mereka memberkati saudara umat Tuhan yang ada di kota ini. Amin. Haleluya. Hosana bagi dia yang datang dalam keselamatan. Saudara Bapak Ibu, saya akan bagikan firman ini kepada saudara. Firman ini sangat luar biasa. Di dalam Efesus 2 ayat 8 dia berkata begini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Haleluya. Ayat itu berkata, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membedakan diri. Kita tidak bisa membedakan diri di hadapan Tuhan. Kita hanya manusia yang pusat nafas. Kalau Tuhan tarik berarti habis. Haleluya. Hidup ini ibarat uap yang sebenarnya kelihatan lalu hilang, lenyap. Haleluya. Jadi hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk cari Tuhan. Hidup ini untuk melangkah cari Tuhan di mana? Saya mau kasih tahu bagi saudara. Mari kita hidup saling mengasihi. Kita hidup saling menghibur. Karena itu supaya kita mengasihi pekerjaan Tuhan. Kita mengasihi Tuhan. Haleluya. Supaya kita diselamatkan. Haleluya. Kita lanjut. Haleluya. Oh, luar biasa terima kasih. Yang saya mau sampaikan kepada nanti di sini. Saya ingin sekali membagi di Amos 8 ini. Haleluya, haleluya. 26 menit. Ini, ya firman Tuhan yang begitu luar biasa ini. Kenapa saudara? Kalau kita tidak mengingatkan pekerjaan Tuhan, kita tidak lagi baca firman, kita tidak lagi baca Alkitab, satu-satu firman Tuhan akan diangkat. Dengar baik-baik. Lapar dan haus. Sesungguhnya waktu akan datang demikianlah firman Tuhan.
biasa-biasa, tetapi menjadi orang Kristen yang luar biasa. Amin. Haleluya. Jadi kita harus menjadi orang Kristen yang luar biasa. Haleluya. Supaya di mana kita memberkati pekerjaan Tuhan, kita memberkati anak-anak Tuhan yang membutuhkan kerinduan. Banyak orang Kristen haus. Haleluya. Banyak orang Kristen tuli. Tuli apa? Tuli rohani, haus rohani. Bincang rohani. Haleluya. Iman mereka mulai tidur. Iman saudara harus dibangkitkan dengan Injil Allah. Haleluya. Amin. Yang sering saya renang begini, kebanyakan dalam ibadah ibu-ibu atau ibadah keluarga nih, yang paling datang itu banyak itu anak-anak suamiku dengan ibu-ibu. Haleluya. Bapak-bapak bikin apa? Haleluya. Bapak-bapak sebagai iman dan keluarga, sebagai kepala dan keluarga, saudara. Amin. Haleluya. Allah mengasihi kita di siang hari ini dan saya mungkin kembalikan kepada teman pendeta. Ya, kita berbagi mungkin dalam beberapa jam dan kita akan lanjut. Shalom. Shalom. Saudara yang terkasih, hari ini saya mau berbagi untuk saudara. Jangan bosan-bosan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Dalam firman Tuhan ini mengandung janji keselamatan. Amin. Keselamatan itu harus dikerjakan. Firman Tuhan berkata, barang siapa malu menyaksikan namaku di depan banyak orang, aku pun malu menyaksikan namanya di depan Bapa. Itulah sebabnya hari ini kita malu bersaksi tentang nama Yesus. Saya mau sampaikan untuk siapa Tuhan yang berdagang di tempat ini. Firman Tuhan berkata, kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Kita akan dihakimi sesuai dengan perbuatan kita baik ataupun jahat di mata Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi, saudara yang terkasih. Amin. Kita Amin. masih berkembang bersaksi untuk generasi yang ada di Papua. Karena dari 1855, Injil masuk di Papua sampai tahun 2023 168 tahun. Orang Turki, Manokwari adalah kota Injil. Kenapa generasi kami banyak yang pemabuk, ganja, narkoba dan lain sebagainya? Orang tidak menghargai tentang bagaimana Injil masuk di tanah Papua. Hari ini saya mau sampaikan untuk saudara. Ada banyak orang merayakan Paskah. Mereka buat salib yang indah-indah, lampu yang indah-indah, tetapi mereka tidak mengerti arti Paskah yang sebenarnya. Mereka datang ke gereja mungkin karena kegiatan, mungkin karena hari libur. Tapi saya mau sampaikan, firman Tuhan berkata, kamu telah diberikan harganya dengan lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tapi akhir ini kita tidak pakai tubuh kita untuk memuliakan nama Tuhan. Kita pakai tubuh kita itu untuk konsumsi obat-obat terlarang, minuman keras. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, jika matamu gelap, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Amin. 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 Kenapa sampai saat ini kita hidup susah dan tidak mengalami berkat Tuhan? Karena hidup kita, tubuh kita tidak pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Mulut kita pakai menceritakan kekurangan sampai di sebelah rumah. Itulah sebabnya memang kita hidup susah. Dan saya mau sampaikan untuk saudara yang berdagang. Hari ini kalau kita mengerti tentang maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kita, kita akan dilimpahkan dengan berkat-berkat Tuhan. Amin. 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 Saudara, kita Yesus berkata, kamu bukan lagi orang asing atau orang pendatang. Ya saudara-saudara yang mungkin orang Jawa atau orang Makassar atau orang Butung, saya mau sampaikan ke saudara, kalau saudara ada di Papua berarti saudara orang Papua. Amin. 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 Yesus berkata, kamu bukan lagi orang asing atau orang pendatang, melainkan warga kerajaan Allah. Itulah sebabnya hari ini saya mau sampaikan untuk saudara, kita harus mempunyai kasih. Karena apa? Kita tahu tentang tanggal kelahiran kita, tetapi tanggal kematian kita tidak tahu. Keselamatan itu harus dikerjakan. Kalau hari ini kita perlu bersaksi tentang nama Yesus, waktu kita menghadap tahta pengadilan Kristus, kita akan diyakini sesuatu yang perbuatan kita baik
dilemparkan ke dalam lautan api. Saya mau sampaikan untuk saudara yang berdagang, surga itu kekal, neraka itu kekal. Tapi keselamatan itu harus dikerjakan. Saya berdiri di depan publik begini, saya tidak rasa malu karena keselamatan itu harus dikerjakan. Amin, amin, Saya amin. dulu belum bersaksi tentang nama Yesus, atau saya ini anak suka minum cap tikus di kota Manado. Saya keliling Indonesia sampai di Papua Nugini. Saya ini bawa ganja bukan sedikit. Tapi Tuhan proses saya dari yang tidak baik kepada yang bagus. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Aku menetapkan kamu supaya kamu tidak menghasilkan pada buah menetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku akan diberikannya kepadamu. Itulah sebabnya saudara yang terkasih, hari ini mungkin saudara sementara berdagang, saya mengucapkan untuk saudara, hidup ini harus kita mempunyai kasih. Saya ingat berapa tahun, 6 tahun yang lalu, saya masih konsumsi obat-obat terlarang dan narkoba. Saya tinggal di Papua Nugini. Saya ke Jayapura. Saya juga Banten. Tapi Tuhan proses saya dari hidup yang tidak baik menjadi baik. Untuk bersaksi bagi generasi kami yang terbilang. Hari ini kalau kita tidak bersaksi untuk generasi muda Papua, sampai sekarang saudara bayangkan, orang Papua mengatakan bahwa kota Manokwari itu adalah kota Injil. Dari 1855 sampai 2023, 168 tahun ini yang masuk di tanah Papua. Tapi anak Papua masih konsumsi minuman keras, anak Papua masih mencuri, orang Papua masih menceritakan kekurangan orang lain, orang Papua masih baku bunuh. Itulah sebabnya hari ini kalau kita mengerti dan termasuk dan rencana Tuhan, Papua akan bangkit dan memberkati bangsa-bangsa. Amin. Amin. Anak apa Tuhan berkata Papua akan bangkit dan memberkati bangsa-bangsa. Tapi sampai sekarang tidak ada anak Papua yang pergi buat pakai lapangan di negara-negara luar. Karena apa? Anak Papua masih menceritakan kekurangan tanah Papua sendiri. Amin, 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 amin. Saudara yang terkasih, saya mau sampaikan untuk saudara saat ini. Firman Tuhan berkata, barang siapa mau menyaksikan namaku di kepada orang, aku pun mau menyaksikan namanya di Bapa. Itulah sebabnya, saudara, keselamatan itu harus dikerjakan. Kalau kita mau bersaksi tentang nama Yesus, kalau waktu kita mengenal tata penampilan Kristus, Tuhan berkata, engkau buat mujizat demi namaku, engkau memuji setan demi namaku, tetapi hanyalah di hadapanku hai berbuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Sementara kita masih sampai saat ini kita sudah mau mengerjakan keselamatan. Kita tahu tentang tanggal kelahiran kita. Macam saya lahir 1989, saya lahir di kota Wamena. Tapi saya tidak tahu, saya ini nanti mati kapan. Orang tahu tentang tanggal kelahirannya, tetapi tanggal kematiannya dia tidak tahu. Firman Tuhan berkata, hidup ini sama seperti uap lalu lenyap. Kalau kita masak air panas di Bolanga, waktu kita buka Bolanga, uap itu naik langsung gila. Itu hidup kita, saudara yang terkasih. Mazmur 90 ayat 10 firman Tuhan berkata, batas umur manusia 70 atau 80 tahun. Itu dia. Sementara ada yang masih muda karena menjauhkan diri daripada Tuhan. Mungkin umur 18 tahun, mungkin umur 23 tahun tenggelam di kali atau mungkin kecelakaan beberapa tahun. Saya mau sampaikan, kalau kita konsumsi minuman keras, kalau kita mengalami tabrakan laut, jangan harap kita mau masuk surga, tidak akan. Amin. Amin. Itu dia. Karena orang yang masuk surga, Firman Tuhan berkata di rumah Bapakku ada tempat tinggal. Orang yang mau masuk surga harus orang yang tidak ada noda dan celah, tidak ada dosa, tidak tahu cerita kekurangan rumah tangga orang, tidak buat perselisihan di sini, tidak buat masalah, hidupnya jadi berkat. Itulah sebabnya Firman Tuhan berkata, barang siapa mempunyai kasih, dia akan diberkati dengan Tuhan dengan berkat berlimpah-limpah. Amin, amin, amin. Saya dari pihak tanah, saya berdebat dengan orang yang ada di sini untuk bersaksi tentang nama Tuhan. Kalau keselamatan itu tidak dikerjakan, untuk apa saya dari pihak masuk ke Manokwari naik jalan sedikit? Masih penting tinggal sampai di rumah, saya nikmati satu keindahan di rumah, dekat-dekat dan sana Pak.
Hari ini saudara yang berkata sama Tuhan kita Yesus Kristus, ada pujian yang berkata, hidup ini hanya sementara. Jangan sia-siakan hidup ini harus jadi berkat. Tapi kalau sampai sekarang kita tidak jadi berkat, bagaimana kita mau berjumpa dengan Tuhan? Itulah sebabnya hari ini saya mau sampaikan kita sama-sama. Mari kita renungkan sejauh mana orang Papua diberkati Tuhan. Sementara dari 1855 waktu tanggal Rumah Injil masuk di Papua sampai tahun 2023 ini 168 tahun. Tapi orang Papua masih bayi rohani, masih mampu berjalan sama yang lain. Dapat tinggal mari kita tetapi kita coba di pasar gotik di Biak. Ada majelis yang kemarin bilang, kamu jangan khotbah. Ada tempatnya untuk berkhotbah, tidak boleh khotbah di pasar-pasar. Saya bilang bagaimana? Bapak mau tahu, Bapak berkata, hikmat berseru-seru dari di jalan-jalan. Tetapi orang banyak menghina hikmat dan bijinya. Bapak sudah tidak pandai, bagaimana lagi pemberitaan Injil. Hari ini saya mau sampaikan untuk Bapak. Tuhan masih mengasihi Bapak karena Bapak, Tuhan masih mengasihi Bapak. Itu sebabnya Bapak saya kena para firman kalau Bapak mengundang. Tapi kalau tidak ada kasih Tuhan, orang-orang seperti Bapak hari ini Tuhan langsung cabut roh dari Bapak. Itu dia. Ini orang sangat biasa menceritakan Injil. Tapi saya mau sampaikan untuk saudara. Mungkin saudara pulang ke rumah jadi terus sama Bapak, di rumah mama, di rumah anak-anak. Mari katakan, kita harus rindu kembali ke keluarga. Keluarga kami harus takut akan Tuhan. Keluarga kami harus hidup takut akan Tuhan. Itulah sebabnya ketika kita mengandalkan Tuhan, berkat-berkat Tuhan berlimpah-limpah mengalir dalam rumah tangga kita. Amin. Amin. Haleluya. Itu rancangan Tuhan yang telah bersama saya dengan saudara. Hari ini saya mau sampaikan untuk jemaat Tuhan. Hari ini saya mau sampaikan untuk saudara yang berdagang. Keselamatan itu kita kerjakan, keselamatan itu kita harus lakukan. Amin. Tuhan menjanjikan saya dengan saudara. Firman Tuhan berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tuhan rindu untuk kita harus pergi ke sana. Tapi kita harus mengerjakan bagian tentang keselamatan, yaitu bersaksi tentang nama Tuhan. Itu yang Tuhan mau kita lakukan. Saudara yang terkasih, hari ini banyak orang merayakan Paskah, tapi mereka tidak mengerti tentang maksud dan rencana Tuhan dalam Paskah ini. Firman Tuhan berkata, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita sudah dibeli, harganya sudah lunas dibayar. Itulah sebabnya Tuhan berkata, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Pakai hidupmu, bersaksi untuk saudara-saudara di rumah, bersaksi untuk suami kita, bersaksi untuk mama kita, bersaksi untuk anak-anak kita. Katakan, hari ini kita pakai hidup kita untuk melayani Tuhan. Itulah sebabnya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat kepercayaan yang ada di atas tanah Papua yang ada di Ranjing ini, saudara, mari kita bergandengan tangan. Kita bangkitkan iman kepercayaan kita untuk Tuhan. Hari ini saya mau sampaikan, ketika saudara punya tindakan untuk berlari mengejar Kristus, ada perubahan-perubahan dalam rumah tangga saudara. Ada perubahan-perubahan yang Tuhan buat. Ada berkat-berkat Tuhan yang mengalir dalam keluarga saudara. Itulah sebabnya, mari tetap mengandalkan Kristus dalam rumah tangga kita. Kita sambut hari kematian Kristus di tengah-tengah Paskah ini dengan hati yang damai. Amin. Supaya keluarga kita diberkati Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati, dan saya serahkan kepada hamba mayor berdoa untuk menutup semua rangkaian dalam firman Tuhan. Sebelum kita melangkah kembali ke kota, saya rindu sekali mau berdoa kepada saudara lagi. Ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang tidak pernah lalai untuk melihat dan melindungi kami. Kasih-Mu tidak terbatas dalam kehidupan kami semua umat Tuhan yang ada di tengah-tengah pasar Bansel. Terima kasih Bapa dalam surga. Hamba berdoa untuk Injil-Mu yang sudah kami beritakan, di mana kami terbatas untuk menyampaikan isi hati-Mu, tetapi Engkau tidak terbatas bagi mereka. Memberkati setiap usaha-usaha mereka di tempat ini, sebagai petani, sebagai nelayan, sebagai buruh, sebagai IS, pegawai negeri sipil, haleluya, dari para pejabat bupati, haleluya, Debar dan gubernur yang ada, dan sejak
sejajarnya, kiranya Tuhan Yesus memberkati semua hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang ada di Mansel, para penginjil, para majelis yang ada, kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka. Apapun di tempat ini, segala macam jenis jualan mereka Tuhan berkati, memberkati tukang-tukang ojek yang ada, memberkati supir-supir taksi yang ada, di dalam nama Yesus Tuhan memberkati mereka. Tidak melihat agama kami, dari kalangan kami Muslim maupun Kristen di tempat ini, kiranya berkat yang berasal daripada Bapa di surga menyertai hidup mereka. Berdoa bagi janda-janda yang ada di tempat ini, para duda yang ada, yatim piatu yang ada, kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka. Apapun untuk pekerjaan mereka harus jadi diberkati Tuhan. Anak-anak mereka di bangku pendidikan SD, lalu SMP, SMA dan perguruan tinggi, di dalam nama Yesus Tuhan memberkati mereka dan siapkan masa depan bagi anak-anak mereka. Di dalam nama Yesus berdoa bagi mandor pasar yang ada, dari dinas perhubungan yang ada, kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka. Berdoa bagi TNI Polri yang ada, kiranya Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka agar mereka tetap terus menjaga keamanan kedaulatan di Indonesia, terlebih khusus Papua, khususnya Pansel. Dalam nama Yesus berdoa, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, sebab Tuhan baik. Apa berdoa sekali lagi? Berdoa bagi pasar, rezeki ya Tuhan. Berdoa kepada pemerintah yang ada, agar mereka melihat pasar dan mereka, haleluya, punya pergerakan di mana mereka membangun pasar bagi umat Tuhan yang ada di tengah-tengah pasar ini ya Bapak. Di dalam nama Yesus sama berdoa dan mengucap syukur dan berterima kasih sebab Tuhan baik. Di dalam nama Yesus sama berdoa, yang sementara haleluya keluarga-keluarga yang tidak dipulihkan Tuhan, hamba minta Tuhan engkau pulihkan mereka dengan berbagai macam pergumulan mereka Tuhan berkati. Hamba berdoa bagi mereka yang sakit haleluya, hamba perintahkan sakit penyakit di dalam nama Yesus kuasa terjadi. Haleluya, terima kasih Bapak. Apapun itu bentuk sakit penyakit daripada umat Tuhan di siang hari ini, tidak mengenal agama kami, hamba percaya kuasa mendengar dalam kehidupan mereka. Mereka punya hal yang merasakan bagaimana haleluya kuasa Tuhan mengalir, nama Tuhan dipuji dan terus dipermuliakan. Terima kasih Bapak dalam surga. Sekali lagi hamba berdoa di tempat ini bagi kami semua yang ada, kiranya berkat dan berasal daripada Bapa di surga mengalir lewat haleluya Abraham, Ishak dan Yakub, dan itu juga dicurahkan bagi kami di siang hari ini. Di dalam nama Bapa, ada lagi-lagi, yaitu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yang percaya bersama saya katakan, amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan yang di pasar. Amin.